Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan clustering. Metode yang akan kita gunakan adalah K-median, dibantu dengan menggunakan RStudio. Di kesempatan terdahulu kita sudah belajar ya bagaimana caranya mengklasterkan dengan menggunakan metode K-means. Nah, di dalam metode K-means untuk menentukan centroid, centernya itu menggunakan means atau rata-rata. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas K-median. Itu prinsipnya tidak jauh berbeda dengan K-means. Kalau K-median, centroid atau centernya itu menggunakan nilai median. Median itu apa? Median adalah nilai tengah dari suatu data setelah diurutkan. Oke, kita langsung saja ya. Kita akan belajar K-median ya untuk mengklasterkan ya menggunakan RStudio. Kita harus mempersiapkan beberapa hal ya. Di antaranya adalah install 3 package ya. Yang pertama library Facto Extra. Kemudian yang kedua library tdfirst. Kemudian yang ketiga kita harus menginstal library G-median. Nah, ini. Bagi teman-teman yang belum mendownload package-nya, silahkan di-download terlebih dahulu ya. Oke, kita akan jalankan ya untuk menginstal 3 package. Oke, yang pertama library Facto Extra berhasil kita install ya dengan sukses. Kemudian package yang kedua tdfirst. Oke, sukses kita install juga. Kemudian yang terakhir G-median ya. Kita akan install, tunggu sejenak ya. Oke, berhasil kita install juga di sini ya. Oke, selanjutnya setelah kita menginstal 3 package ya, kita akan mempersiapkan datasetnya. Nah, dataset yang akan kita gunakan menggunakan simulasi data. Berarti di sini membuat simulasi data sebanyak 100 objek ya. Kemudian dengan 2 atribut atau kolom. Oke, kita namakan data sama dengan ya, kita akan buat simulasi datanya. Kita akan bagi menjadi 2 data ya, 50 berarti kita perlu rbin ya untuk menggabungkan 50 menjadi 100, berarti kita perlu rbin untuk menggabungkan baris. Kemudian matriks ya. Kemudian di sini kita akan bangkitkan bilangan acaknya. Bukan 01 ya, tapi benar-benar acak di sini. Berarti kita tidak akan menggunakan R-binom, tetapi yang kita gunakan adalah R-norm ya. Bilangan yang memiliki distribusi normal ya. Kemudian di sini jumlahnya adalah 100 ya. Kemudian minnya kita ambil 10 ya. Misalkan min itu adalah rata-ratanya. Kemudian SD di sini adalah standar deviasinya, kita ambil 10 juga ya.
Oke, kalau sudah, kita akan buat ya 2 kolom, berarti ncol sama dengan 2. Oke, ini adalah untuk 50 data pertama ya. Berikutnya berarti di sini sama, kita perlu matriks ya, kemudian R norm, banyak datanya adalah 100 karena ada 2 kolom ya, 100 dibagi 2 50 ya. Kemudian minnya kita ambil 20, kemudian standar deviasinya kita ambil 10 ya. Kemudian jumlah kolomnya ya sama dengan 2. Oke, kalau sudah, kita akan jalankan membuat simulasi data 100 objek dengan 2 atribut atau kolom. Oke, sudah berhasil. Kita akan panggil data. Oke, ini adalah datanya seperti ini ya. Oke, di sini datanya masih mentah ya, artinya kolomnya belum diberi nama, kemudian barisnya juga belum diberi nama. Oke, kita akan beri nama kolom dan baris untuk datanya. Berarti kita perlu memberi nama kolom dan baris. Misalkan terlebih dahulu untuk kolom, berarti call names ya, dari data, kemudian C kurung buka kurung tutup ya, petik 2. Kolom pertama kita beri nama X ya, kemudian kolom kedua kita beri nama Y. Nah, ini adalah untuk penamaan kolom. Berikutnya row names dari data, kita akan beri nama, berarti di sini paste 0 ya. Kurung buka kita beri siswa ya, namanya adalah siswa. Oke. Siswa, kemudian kita beri nama siswa 1, 2, 3 dan seterusnya, berarti 1 sampai n row data. Oke, kita akan jalankan memberi nama kolom dan baris ya. Berikutnya kita akan panggil data ya. Kita jalankan. Nah, ini sukses ya. Kita sudah memberi kolom ya, nama X dan Y, dan juga baris siswa 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 100. Oke, kita lanjutkan. Karena K median itu termasuk ya non hierarki, berarti kita harus menentukan jumlah klaster terbaik ya, menentukan jumlah klaster terbaik. Kita akan gunakan metode Silhouette. Oke, berarti di sini kita perlu menuliskan fviz ya, kemudian nb cluster ya, seperti ini. Kemudian di sini kita ambil data dari metode yang kita gunakan adalah KG median. Oke, kalau sudah, kita akan jalankan untuk menentukan jumlah klaster terbaik. Oke, ternyata di sini ya, berdasarkan grafik ya, jumlah klaster terbaik ya untuk kasus ini adalah 7 ya. Berarti di sini
kita akan klasterkan ya data tersebut ke dalam 7 klaster ya. Oke, kita akan lakukan pengklasteran ya. Berikutnya di sini melakukan clustering ya K-median. Oke, berarti di sini kita beri nama CL. CL di sini adalah cluster dari K-median sama dengan ya, perintah yang digunakan adalah KG median ya. Kemudian data ya, data yang akan kita olah adalah data ya. Kemudian jumlah klaster yang kita inginkan di sini adalah 7 seperti ini ya. Yang lainnya kita setting default ya. Oke, kalau sudah kita akan jalankan di sini ya. Oke, berhasil ya. Tinggal kita akan print hasilnya. Berarti print dari cluster K-median. Kita akan jalankan, hasilnya adalah oke, ini adalah hasilnya seperti ini ya. Oke, di sini kita akan lanjutkan ya. Sebagai pembanding, kita akan lakukan clustering dengan K-means ya, melakukan clustering ya dengan K-means sebagai pembanding. Oke, berarti cluster K-means ya sama dengan K-means ya dari data ya. Kemudian kita ambil 7 juga di sini klasternya. Oke, kita akan jalankan. Kemudian kita panggil print dari cluster K-mean. Kita akan jalankan, hasilnya adalah, nah ini adalah hasil dari proses clustering dengan menggunakan K-means. Oke, selanjutnya kita akan membuat hasil clustering dalam bentuk tabel ya. Berarti di sini hasil clustering dalam bentuk tabel ya. Yang pertama untuk median, atau kita boleh langsung lah di sini ya. Nanti kita akan gabungkan ya. Kita satu-satu dulu. Yang pertama DD1 sama dengan ya data.frame ya, karena bentuk tabel kita gunakan data.frame. Kemudian data koma ya, berarti di sini cluster K-median ya. Kemudian dolar cluster. Oke, kita akan jalankan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita panggil DD1 ya, kita jalankan. Ya, ini adalah hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita akan lakukan untuk hasil clustering median, berarti sama dengan ya, kita simbolkan DD2 sama dengan data.frame. Kemudian data, cluster .k-means ya. Kemudian cluster. Nah, oke, kalau sudah kita akan jalankan. Oke, kurang A ya. Data. Oke. Kita jalankan lagi. Kemudian kita panggil DD2. Oke, nah ini adalah hasilnya. Oke, kalau kita menginginkan ya dalam satu tabel, boleh kita beri nama
DD ya. Di sini kita beri nama DD sama dengan ya data.frame ya. Kemudian isinya adalah data, kemudian koma. Dari DD1 ini yang kita ambil hanya kolom ke-3, berarti DD1 ya, kita ambil hanya kolom ke-3 seperti ini. Kemudian DD2 juga kita ambil hanya kolom ke-3. Jadi seperti ini. Kalau sudah, kita jalankan. Oke, kemudian kita panggil DD. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi digabungkan dalam satu tabel. Siswa 1 masuk klaster 1 untuk K-median, kemudian untuk K-min masuk klaster 6. Kemudian siswa 2 klaster 4, 7, kemudian siswa 3, 1, 6 dan seterusnya. Oke. Kita akan lanjutkan ya. Berikutnya kita akan melihat dalam bentuk grafik ya. Supaya lebih mudah membandingkan, kita akan membagi ya grafiknya ini menjadi 2 kolom. Ya, berarti di sini kita harus membagi layar grafik menjadi 2 kolom. Oke, yang digunakan di sini adalah par, kemudian mfrow ya. mfrow kemudian sama dengan C. Nah, di sini barisnya 1, kolomnya 2, berarti 1 ya, barisnya 1, kolomnya adalah 2. Nah, ini fungsinya adalah membagi grafik layar nanti di sini menjadi 2 kolom. Ya. Oke, biar terlihat perbandingannya. Oke, kalau sudah kita akan jalankan. Oke, tidak ada perubahan sama sekali ya, karena di sini hanya untuk membagi layar grafik ya. Oke, kita akan membuat grafik medianya dulu ya. Grafik K-median ya. Berarti di sini plot ya, kemudian dari data koma ya. Color di sini ya sama dengan CL dot K-median ya. Dolar cluster ya, kemudian koma, namanya ya, grafik itu namanya atau judulnya berarti main ya, sama dengan K-median, kemudian koma, langsung saja, sudah cukup seperti ini ya. Plot data, kemudian colornya disesuaikan dengan jumlah klasternya. Kemudian judulnya adalah K-median. Kemudian kita akan menentukan senternya, berarti point ya, center dari klasternya, point ya. Kemudian cluster.K-median ya. Kemudian dolar center ya, kemudian koma, colornya ya, bukan kolom di sini ya, tapi colornya itu misalkan kita menginginkan warna biru, berarti blue ya. Kemudian PCH di sini adalah poin karakternya ya, sama dengan misalkan 8 ya. Kemudian ceknya ya, cek di sini kita ambil 2. Oke, kita akan jalankan ya. Jadi yang pertama hanya grafiknya, kemudian yang kedua poin di sini adalah untuk menentukan center dari
klasternya ya. Kita jalankan. Oke, ini adalah plotnya. Kemudian kita akan jalankan untuk poinnya, senternya. Oke, di sini ada yang salah, kurang S ya, poin. Oke. Nah, ini adalah center dari setiap klasternya ya. Oke, berikutnya kita akan buat grafik untuk K-min. Berarti plot ya dari data, colornya sama dengan clustering.kmin ya, dollar cluster, kemudian judulnya main sama dengan kmin. Oke, kemudian poin ya. Berikutnya cluster kmin ya, dollar center, kemudian colornya sama dengan misalkan di sini yellow, kuning ya, kemudian sama PCH-nya sama dengan 8, kemudian ceknya sama dengan 2. Oke, kita akan jalankan ya grafik K-min. Oke, ini ya. Nah, ini dalam satu layar ya di sini ya, biar bisa membandingkan. Kemudian kita akan jalankan untuk poin ya, senternya. Nah, ini adalah senternya ya. Oke ya. Terjadi perbedaan ya antara K-median dengan K-min. Oke, berikutnya kita akan membuat atau melihat hasil rata-rata di setiap klaster ya. Melihat hasil rata-rata di setiap klaster. Yang pertama di sini menggunakan K-median. Berarti kita perlu DD1 ya. Kemudian yang kita ambil itu hanya kolom 1 sampai 2. Kemudian persen lebih besar persen. Kemudian mutate ya dari cluster sama dengan cluster.kmedian dollar cluster ya. Persen lebih besar persen, kemudian group by ya cluster, kemudian di sini persen lebih besar persen, kemudian summaries all dari min. Oke, kita akan jalankan ya, melihat hasil rata-rata di setiap cluster. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, berikutnya kita akan melihat untuk K-min. Berarti hampir sama ya, kita akan kopikan saja. Copy, letakkan di sini, kita akan edit. Yang digunakan adalah DD2, kemudian mutate, cluster, K-min. Kemudian cluster, sama ya. Oke, sudah. Kita akan jalankan. Nah, ini adalah rata-rata di setiap cluster dengan menggunakan K-min. Ya, terjadi perbedaan ya di antara dua metode ini. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya mudah dipahami dan bermanfaat ya. Oke, saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.